Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Biar semangat dulu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Ibu minta tolong, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa pada kesempatan ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, monggo dia silakan. Ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih dia yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu lihat semuanya hadir ya. Vero hari ini hadir, kemarin tidak hadir. Okay. Kemarin sakit, Bu. Oh ya, sudah sekarang nak? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, jadi meskipun kita daring, jadi kita tetap semangat ya, jaga kesehatan. Terakhir, kemarin kita belajar tentang apa? Yang terakhir kita pelajari kemarin sebelum pertemuan hari ini. Kira-kira siapa yang ingat? Ya, Tuti? Pemuaian, Bu. Oke, pemuaian. Pemuaian apa saja, Tuti? Masih ingat? Udah muai panjang, muai luas, muai volume. Oke, luar biasa ya. Jadi masih ingat Tuti pelajaran yang kemarin. Kemudian apa masalah yang kita bahas terakhir pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Nah, apa masalah yang kita bahas pada pertemuan terakhir kemarin? Iya, Bu, kemarin saya masih ingat membahas ban sepeda, ya. Kemudian dipompa tapi meletus begitu. Oh iya, jadi kemarin kita membahas tentang pemuaian, kemudian masalah yang kita pecahkan, kenapa kalau ban dipompa kok tiba-tiba meletus itu. Jadi bagus sekali Ika masih ingat yang kita pelajari kemarin, kemudian kita kemarin kalian mengamati bagaimana kalau kalian itu berjalan di siang hari, terik matahari, jadi pas matahari betul-betul di atas kepala kita, nah itu apa yang kira-kira kalian rasakan ya? Kira-kira apa yang dirasakan? Panas. Panas, Bu. Panas banget. Ya, jadi kita langsung kalau kita jalan tengah hari gitu panas yang kita rasakan. Baik, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan adalah kalian setelah menyimak tayangan, PowerPoint, mencermati gambar, kegiatan diskusi, kalian bisa menjelaskan konsep kalor dengan benar. Kemudian memberikan contoh benda sekitar yang dapat menghasilkan kalor dengan tepat. Mampu menganalisis hubungan kalor dengan perubahan suhu dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan percobaan, kalian bisa menyusun laporan hasil percobaan menganalisis hubungan kalor dengan kenaikan suhu. Kira-kira kalau setelah melihat tujuannya, apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Ya, Bu. Oke. Jadi materi yang akan kita pelajari kira-kira, Bu, hubungan kalor dengan kenaikan suhu zat, Bu. Luar biasa. Iya. Jadi adik ya sudah berpendapat. Jadi materi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah hubungan. Jadi kita mengetahui hubungan kalor dengan perubahan suhu ya. Kemudian kalau kita sudah nanti mempelajari ini, kira-kira manfaat apa yang bisa kita peroleh? Ya, Joni, silakan. Saya, Bu, pendapat saya mengetahui hubungan kalor dengan perubahan suhu zat, Bu. Oke, jadi mengetahui hubungan kalor, kemudian nanti mungkin kita bisa mengetahui ya konsep dari kalor itu. Baik, luar biasa ya, Joni. Kemudian
Akan Ibu sampaikan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk yang pertama itu pembagian kelompok, kemudian penyampaian masalah, menyusun rumusan masalah, menyusun hipotesa, kegiatan kelompok, presentasi, kesimpulan, dan refleksi. Nah, nanti dilanjutkan dengan merangkum ya, kemudian evaluasi. Baik. Pembagian kelompok, Ibu ingatkan kembali. Jadi digali kembali ingatannya, kemarin sudah Ibu bagi, kelompok 1 siapa saja, kelompok 2, dan kelompok 3. Pada kegiatan pembelajaran ini nanti penilaian yang akan Ibu nilai adalah penilaian sikap kalian ya, kemudian ada penilaian ini pengetahuan, jadi nanti ada evaluasi, kemudian ada keterampilan bagaimana saat kalian melakukan percobaan. Ibu lanjutkan. Nah, kalian silahkan perhatikan, cermati. Ada gambar seperti ini. Ya, jadi diperhatikan. Jadi itu ada 2 gambar ya. Tolong diperhatikan, betul-betul dicermati. Nah, dari masanya, dari jenis zatnya. Nah, jadi setelah ini silahkan, kalian sudah mencermati, silahkan kira-kira identifikasi dulu permasalahan apa dari gambar tadi yang muncul. Apa yang mau kita ketahui? Silahkan, ada yang berpendapat? Baik, Joni, pintar ya. Ayo. Mengapa air atau minyak goreng lebih cepat mendidih, Bu? Oh, gitu. Ayo. Ada yang lain? Ayo, silahkan. Jangan takut berpendapat. Air yang lebih cepat mendidih, Bu. Baik, ini Rosa ya? Iya, Bu. Ya, pintar, luar biasa. Jadi, Rosa berpendapat nanti minyak ya, lebih dulu mendidih. Oke. Baik, jadi itu yang bisa diidentifikasi. Kemudian rumusan masalahnya, kira-kira apa? Ada yang berpendapat? Oke, Ika. Saya, Bu. Kemudian ya, ayo. Saya dulu ya, Bu. Ya, Ika dulu. Kemudian ya, oke. Ini kan tentang kalor, terus ada tadi zat cair. Rumusan masalah yang saya buat, apa hubungan antara kalor dengan zat cair ya, tadi peristiwa air atau minyak yang mendidih. Jadi hubungannya Luar seperti itu, Bu. biasa, ya. Ya, untuk yang lain. Satu lagi, ada yang berpendapat? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. siapa? Saya, Bu. Oh, Siti. Ayo, Siti. Ya, Ibu. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi air atau minyak jadi cepat mendidih, Bu? Baik, luar biasa ya. Jadi sudah kita temukan rumusan masalahnya dari Ika tadi, apa hubungan antara kalor ya dengan peristiwa air atau minyak yang mendidih. Kemudian dari Siti, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi itu. Baik. Hipotesa, kira-kira apa? Dari rumusan tadi itu kira-kira kita bisa membuat hipotesa kenapa itu? Saya, Ada yang Bu. belum ada? Oh, Veronica, bentar ya, ayo. Hipotesanya adalah air itu lebih encer, sedangkan minyak itu lebih kental, Bu. Oke, ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Ini yang cowok-cowok ganteng ini, tidak ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Oke. Gini, jadi dari identifikasi masalah, rumusan masalah, ada hipotesa, kalian kemarin sudah melakukan percobaan di rumah. Jadi untuk pertemuan ini kita mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing, hasil pengamatannya. Silahkan. Mewakili ada satu kelompok. Siapa yang mewakili? Silahkan. Ada? Kelompok 1. Halo. Kelompok 2. Iya, oke, pintar. Iya. Silakan. Dari tabelnya, Bu?
dari tabel, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan dan kesimpulan. Tolong Ya, disampaikan. Ya, berdasarkan tabel pengamatan kelompok kami, ya kelompok berapa nak? kelompok 2. Oke, kelompok 2, silahkan. Ya, kemarin kami memanaskan air dan minyak goreng. Ya, Air mendidih dalam waktu Oke. 15 menit, Bu. ya, Kalau minyak 10 menit. oh ya, Jadi lebih ya, cepat minyak. ya. Lanjut. Nah, hubungan antara waktu dengan pemanasan suhu air dan minyak goreng itu adalah semakin lama waktu pemanasan, berarti minyak dan air itu semakin panas. Baik, ya lanjutkan. Yang kedua, yang lebih cepat mendidih adalah minyak goreng. Ya, Karena kalor jenisnya lebih kecil, jadi sedikit memerlukan kalor. baik, lanjut. Yang ketiga, hubungan antara kalor, suhu, dan jenis zat. Ya, Hubungan kalor dengan perubahan suhu, massa Ya. benda, dan zat-zat adalah massa benda dan suhu mempengaruhi kalor. baik, ya. Kemukakan kesimpulannya, ini kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Kira-kira Semakin apa? lama pemanasan, Nah, kalor yang diterima oleh air semakin besar dan suhu airnya akan semakin tinggi. baik. Ada yang berpendapat lain untuk kelompok lain? Ika, pintar, enak. Ya, Untuk kesimpulan yang kelompok kami dapat, iya, semakin besar kalor jenis, Bu, maka semakin Ya. banyak juga kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya, begitu, Bu. oke, ya. Itu saja ya. Baik. Dari kelompok 2 dan kelompok 1 itu sudah diperoleh kesimpulan dari hasil percobaan. Itu seperti itu. Jadi kira-kira siapa yang berpendapat kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan dari percobaan yang kalian sudah lakukan? Silahkan. Ayo, jangan takut berpendapat. Kalian sudah melakukan percobaan ya? Oke. Bu Rosa. Pintar. Iya, Bu. Ya. Kesimpulannya dari saya, Bu, Ya. suhu akan naik jika menyerap kalor dan Ya. akan turun jika melepaskan kalor. Pintar. Semakin Lanjut. lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Itu, Bu, dari saya, Bu. Oke, baik. Jadi dari semua pendapat tadi semuanya tidak ada yang salah ya. Jadi cuma disepakati. Jadi dari percobaan tadi kesimpulan yang diperoleh adalah semakin besar kalor ya, jadi semakin suhunya ya semakin naik untuk itu menyerap kalor, kalau turun itu melepaskan kalor. Kemudian kalau untuk lama pemanasan artinya kalor yang diterima air itu semakin besar dan suhu air akan semakin tinggi. Baik. Sudah presentasi ya, diwakili saja untuk kelompok 1 ya. Tadi kelompok 2 juga sudah berapa. Baik, dari yang sudah disampaikan tadi itu Ibu perjelas ya dengan ini tadi apa? Sebenarnya kalor itu apa ya? Jadi kalor adalah energi yang berpindah dari yang suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kemudian kalor ya perubahan benda ini ya untuk menaikkan suhu. Contohnya ini ya. Baik. Sekarang kesimpulan yang Ibu harapkan adalah kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Jadi tadi kesimpulan dari percobaan karena kalian dari masing-masing kelompok telah melakukan percobaan. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Silahkan, siapa yang berpendapat? Veronica, pintar, ayo nak. Mencoba menjawab ya Bu, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Seperti itu Bu. Iya. Lanjut, ada yang berpendapat lain atau menambahin?
Silahkan. Cukup 1 poin Bu, sudah mewakili Bu. Oh ya, sudah. Ya. Karena waktu nih Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan merefleksi kegiatan hari ini. Jadi kira-kira apa yang sudah kalian peroleh ya? Jadi dari mungkin manfaatnya, apa yang sudah kalian pahami dan belum kalian pahami. Ada yang berpendapat? 1 orang? Refleksi ya. Apa manfaatnya yang kalian peroleh atau yang kalian pahami apa, yang belum kalian pahami apa dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ika. Saya, Bu. Ya, sayang ayo. Saya ya Bu, Ya. jadi manfaatnya dengan belajar kalor ini kita bisa mengetahui peralatan-peralatan yang maksudnya bisa menghasilkan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Jadi yang kita peroleh manfaatnya. Ya, baik. Terima kasih. Good job. Nah, jadi yang kita peroleh adalah kita tahu di kehidupan sehari-hari itu barang yang kita pergunakan itu mana yang menghasilkan kalor. Baik. Selanjutnya evaluasi. Oh, Rosa, ada yang mau disampaikan? Enggak. Saya belum paham Bu mengenai rumusnya Bu. Oke, jadi untuk rumus ya, Rosa. Jadi untuk rumus nanti kita pelajari lebih lanjut di materi berikutnya ya. Jadi sebelum evaluasi, jadi bisa kita buat rangkuman ya untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Kira-kira apa rangkumannya? Jadi kita rangkum jadi 1. Tadi pembelajarannya hari ini itu apa? Ada yang berpendapat? 1. Silahkan. Ada yang berpendapat? Oke, dia. Silahkan. Kalor yang dibutuhkan oleh setiap benda untuk mendidih itu beda-beda, Bu. Oke, ya. Jadi diwakili ya tadi dia bahwa kalor yang dibutuhkan benda untuk mendidih itu beda-beda. Jadi Ibu tambahin sedikit bahwa kalor itu adalah berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu rendah gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke evaluasi. Untuk evaluasi nanti silakan kalian kerjakan soal yang Ibu kirim nanti melalui Google Form ya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Baik, sebelum diakhiri materi yang akan kita pelajari berikutnya adalah kira-kira dengan melihat seperti ini, kira-kira apa materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya? Silakan. Ya, Tuti? Perubahan wujud benda, Bu. Baik, pintar. Jadi yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya adalah hubungan kalor ya dengan perubahan wujud benda. Baik, kiranya cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian betul-betul bisa mengambil manfaatnya dari yang kita dapatkan hari ini. Jadi silahkan nanti untuk materi berikutnya kalian pelajari di rumah. Jadi dipelajari betul-betul. Jadi nanti saat kita mempelajari kalian sudah siap. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silahkan siapa yang membantu Ibu untuk memimpin. Siapa yang memimpin? Oke, Hari, silakan, Nak. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sudah membuat hari Ibu betul-betul luar biasa hari ini. Jadi terima kasih, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena kita masih berdampingan dengan COVID-19. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.